Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafat nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin yang ada di masjid At-Tawabin yang kami banggakan dan kami hormati, di sini hadir alhamdulillah setia menemani kita sesepuh kita Bapak Haji Castup, Bapak Haji Nalih, juga jamaah kita Bapak Gemma Arjadi dan Bapak Yuprizal, serta para jamaah yang lain-lainnya, terutama jamaah kami yang ada di Perumahan Villa Gading Harapan 2 dan sekitarnya. Semoga semuanya senantiasa istiqamah dalam iman dan Islam, mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki serta berkah demi berkah yang bermanfaat tentunya untuk peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para jamaah yang ada di media YouTube, baik itu di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV, kami menyapa semoga para pemirsa selalu dalam istiqamah iman Islam, dimuliakan, diberkahi, mendapatkan rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 2024, beberapa hari yang lalu, kita bangsa Indonesia telah melakukan hajat besar yang dinamakan Pesta Demokrasi dengan memilih para pemimpin kita dan calon legislatif kita. Alhamdulillah secara umum berlangsung kondusif, aman, sukses. Semoga pemimpin-pemimpin yang akan terpilih nanti melalui keputusan KPU pada saatnya mudah-mudahan melahirkan pemimpin yang soleh, yang beriman dan bertakwa, dapat memimpin sesuai dengan undang-undang yang ada, baik undang-undang agama atau undang-undang negara. Siapapun yang menjadi pemimpin, bersyukur, itulah yang terbaik. Kecewa pasti ada, yang namanya kita mendukung calon pasangan sekian, ternyata harapannya menang, ternyata kalah. Tak masalah itu ya, tidak apa-apa. Kita bisa mengkondisikan hati kita, pikiran kita untuk bisa ikhlas logowo menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan buruk sangka terhadap pemimpin yang akan diputuskan nanti. Lebih baik kita berdoa. Tidak usah menyesali apa yang telah kita lakukan, atau tidak usah menyalahkan apa yang telah diputuskan. Karena yang namanya dunia, sesuai dengan namanya dunia, ad-dunya la'ibu wa lahun. Artinya dunia ini tempat bermain-main dan sandiwara. Kecurangan pasti ada, namanya manusia. Maka kewajiban kita, terutama ulama-ulama ini, untuk terus berdakwah, membimbing umat, membimbing para pemimpin, para rakyat
untuk kembali kepada rel yang dibenarkan. Kalaulah kemarin ada kecurangan-kecurangan, kalau memang mau diusut, ya silahkan melalui jalur konstitusi secara legal dan halal. Tidak usah kita sembrono, merusak fasilitas, melakukan hal-hal yang destruktif, ya, yang konyol. Jangan. Ini negara kita, tempat kelahiran kita, warisan leluhur kita yang kita jaga perdamaiannya, keamanannya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Urusan politik kita boleh berbeda, tapi persaudaraan jangan pernah dibeda-bedakan. Kita adalah satu saudara, sebangsa dan setanah air. Perbedaan dalam politik, ya kita saling menghargai dan menghormati karena kita punya prinsip, punya keyakinan, punya pandangan. Itu semua sah-sah saja. Jadi jangan memperbesar sesuatu yang dapat merusak hubungan kita, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Mari kita kembali merekatkan persaudaraan kita, persatuan kita dan kebersamaan kita, agar Indonesia ini terus jaya abadi, aman, tentram. Ya, tidak ada hal-hal yang negatif yang akan merusak diri kita dan anak cucu kita nanti. Untuk ini mari kita baca Fatihah. Semoga pemimpin-pemimpin dan calon legislatif yang akan diputuskan nanti, semoga mereka semuanya dapat menjadi pemimpin yang amanah, yang soleh, beriman dan bertakwa, dapat menjalankan undang-undang yang ada, baik undang-undang negara maupun undang-undang agama, menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, negara yang berkah, negara yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan untuk tematik Al-Qur'an kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 40. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahas lebih terperinci dan luas mengenai ayat ini, mari kita sama-sama belajar tata cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya bani, di sana ada mad jaiz munfasil, 4 harokat panjang. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya bani, kemudian Israil sama Ra'il, 4 harokat mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Israil kuru dzal. Ujung lidah bertemu ujung gigi di atas. Lal dzal itu. Lal kuru.
kuru. Ni'mati ya, ni'mati ain tengah kerongkongan. Ni'mati allati tati itu desis. Ni'mati allati an'amtu tinya allati ini mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata juga panjang 4 harakat. Allati an'amtu ain ya. An'amtu alaikum ain. Alaikum tengah kerongkongan. Wa aufu fa berdesis fu fa fi fu. Wa aufu bi'ahdi ain. Bi'ah ha bi'ah dari pangkal kerongkongan. Bi'ahdi ufi di itu mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata panjangnya 4 harakat. Bi'ahdi ufi fa ya fa fi fu ufi bi'ahdikum sama ain ha bi'ahdikum ka kiku dikum bi'ahdikum wa iyaya ya bertasyid wa iyaya far roknya tebal ya jangan far jangan nyengir far agak ke dalam dia tebal far rok mati sebelumnya fathah tafkhim far ya far habun ha dari pangkal kerongkongan far habun ya. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya, silakan Pak Yub Rijal. Coba ya. Ain Pak bi'ah ya. Sama harus sama tuh bi'ah bi'ahdikum ulangi wa aufu ain Pak tepat di tengah kerongkongan bi'ah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, semoga berkah. Silakan Pak Haji Astub. Ain ya. I-nya panjang ada ya. Ila ulangi dari ya bani. Ya bani diulang ya. Ni'mati ni'mati allati an'amtu wa awfu wa aw ada waw wa aw
Ain bi'ahdi. Bi'ah. Ya far, ya-nya pendek. Wa iya ya far. Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan. Semoga berkah untuk Bapak. Silakan Pak Gema ya. Runya panjang ada wau. Ladkuru. Ain ni'mati. Ain bi'ahdi. Sama bi'ahdikum. D-nya panjang mad jaiz fasil, ada tanda garis di atas. Ya. Alhamdulillah, semoga berkah juga untuk Bapak. Silakan Pak Haji Nalih. Ha rahim. I-nya panjang ada ya ila. Ya bani panjang 4 harokat. Ni'mati allati. Ain an'amtu alaikum. Bi'ahdi ufi ufi bi'ahdikum. Wa iya ya far. Wa iya ya far. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit sudah mulai kebuka ya. Enak kalau udah bisa membedakan huruf-hurufnya, ketentuan matnya, ini berasa ya. Makanya kita perlu belajar. Terus kita belajar, tiada hari tanpa belajar. Mari kita ulang sama-sama. Mungkin di antara tadi ada kesalahan-kesalahan. Dengan kita bersama-sama insyaallah akan sempurna pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق Allahul Azim. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Ya Bani artinya wahai keturunan. Bani itu keturunan. Kalau bini, apa bini? Ya, istri kita. Kadang dibelok-balikin sama orang Indonesia. Bani jadi bini. Seharusnya keturunan malah jadi istri. Ya, nah, begitulah ya. Keanehan-keanehan. Bani jadi bini ya. Seharusnya bani artinya keturunan. Israel. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Nah, Israel ini nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi jangan mengutuk Israel. Ini nama Nabi. Yang dikutuk perilaku Israel yang zaman sekarang. Ngaku-ngaku ya membawa nama Nabi Yakub, tapi kelakuannya jahat banget ya, menjajah bumi Palestina. Ya, jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Udhkuru artinya ingatlah kalian. Wau menunjukkan banyak. Udhkuru ya, ingatlah kalian. Ni'mati nikmatku allati yang an'amtu aku telah anugerahkan. Kalau an'amta engkau telah anugerahkan. Kalau an'amna kami telah anugerahkan. Ini pelajaran pondok pesantren ya. An'amtu itu menunjukkan aku. Di sini Allah ya. Aku telah anugerahkan. Alaikum atas kalian. Wa aufu dan penuhilah olehmu. Wa aufu penuhilah oleh kalian atau olehmu bi'ahdi janji kepadaku. Dengan janji kepadaku. Ufi aku penuhi. Bi'ahdikum janji kepadamu, kepada kalian. Kum menunjukkan banyak, kepada kalian semua. Wa iyaya dan kepadakulah. Ya. Kalau wa iyyaka dan kepadamulah. Wa iyyaka na'budu dan kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kalau wa iyyaya dan kepadakulah. Farhabun kamu harus tunduk atau takut. Farhabun kamu semua, kalian semua tunduk atau takut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai sekalian Bani Israel, ingatlah nikmat Allahul Jalil. Baik nikmat besar dan kecil, syukuri jangan berlaku batil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi di antara sekian banyak umat itu yang sangat diperhatikan, dipedulikan, dicintai dan disayangi oleh Allah Ta'ala adalah keturunan Bani Israel. Makanya disinggung di sini.
Hai Bani Israel, maksudnya keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dua, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak punya keturunan namanya Yakub. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, Yakub ini diberikan sebutan Israel. Israel cara kita. Ini nama lain dari Nabi Yakub yang artinya seorang hamba Allah. Jadi jangan mengutuk Israel nabinya. Jadi kutuklah perilaku biadab Israel sekarang ini yang mengaku keturunan Yakub tetapi malah tidak mengikuti ajaran Nabi Yakub. Jadi jangan niatnya mengutuk nabinya ya. Orangnya yang jahat sekarang ini yang menjajah penduduk Palestina. Nah, ternyata dari Bani Israel ini banyak sekali nikmat yang diturunkan. Nikmatnya berbagai macam nikmat. Ada bentuknya nikmat yang besar, ada bentuknya nikmat yang kecil. Memang itu cara Allah untuk menegur manusia. Terutama manusia-manusia yang sangat banyak menerima nikmat. Hanya satu yang Allah minta, syukuri. Allah tidak menyuruh kita membayarnya dengan sekian miliar, enggak ada. Kita bernafasnya kan gratis, betul. Kita bisa berpikir ini nikmat sekali. Enggak usah bicara nikmat harta benda. Nikmat dalam diri saja sudah amat sangat besar ini. Mata kita bisa melihat, berkedip, ini kan nikmat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Nikmat mata hilang satu, kemana gantinya? Ya, belum nikmat yang lain. Nikmat punya kulit, nikmat punya daging, nikmat punya darah, nikmat punya ginjal, nikmat punya jantung, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa tidur. Subhanallah tuh. Makanya jangan merasa miskin. Kita ini kaya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa miskin itu siapa? Orang yang tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, walaupun semuanya ada, tetap rasanya kurang. Jadi sesungguhnya yang dinamakan miskin itu punya segala-galanya, tapi merasa diri kurang, ngeluh aja kerjanya. Itu berarti miskin secara spiritual, secara mental. Orang yang kaya adalah yang pandai bersyukur, yang qanaah. Tahu diri, tidak lupa diri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, biasanya kan orang kalau mendapatkan nikmat kan biasanya ya, nikmat-nikmat tersebut bukan disyukuri dan diperuntukkan untuk hal yang dibenarkan, dihalalkan, malah untuk kebatilan, kezaliman, untuk pengingkaran, untuk penindasan, untuk perusakan. Nah, termasuk yang dilakukan oleh orang Israel sekarang ini. Ini juga masuk ayat ini diingatkan. Karena memang di bumi itu masih ada keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Makanya disuruh untuk mengingat nikmat-nikmat Allah itu. Tapi memang dari dulu Bani Israel ini, bukan Israelnya, baninya, keturunan Israel ini memang dari dulu orangnya rata-rata ngeyel, keras kepala, suka melanggar janji. Tuh. Bahkan nabi-nabinya pun dibunuh oleh orang-orang Israel. Bani saking jahatnya. Semua nabi memperhatikan keturunan Israel ini. Mulai dari Nabi Yakub, terus Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman,
Ilyas, Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Coba berapa nabi itu yang diutus dari keturunan Yakub itu? Ya, bererat tuh nabi. Saking pedulinya Allah kepada Bani Israel ini. Karena Bani Israel ini terlalu banyak melakukan kezaliman, ya, pengingkaran, kejahatan. Maka Allah ingin menyelamatkan nih Bani Israel dengan mengutus para nabi yang sangat banyak. Ya, dari nabi apa tadi? Dari Nabi Yakub ya. Nah, Yakub, terus Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya sampai Isa itu terakhir. Tapi apa yang terjadi itu? Ya, oleh orang Yahudi ya, yang mengaku diri keturunan Yakub. Pada akhir ceritanya Nabi Isa malah mau dibunuh ya, mau disalib. Ya, tapi ternyata kalau menurut versi Islam, versi Al-Qur'an, Nabi Isa diselamatkan dari tentara, ya, orang-orang yang memusuhinya. Jadi bekerja sama orang Yahudi dengan orang Yunani, tentara Yahudi dan tentara Yunani untuk menyalib, membunuh Nabi Isa. Tuh bayangkan Nabi Isa saja mau dibunuh. Ya, alhamdulillah, ya, Nabi Isa diangkat ke langit dan dilanjutkan oleh Nabi. Karena Nabi Isa belum selesai dakwahnya, keburu diuber ya, mau dibunuh sama orang-orang Yahudi itu, maka dilanjutkan kenabiannya terakhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Ismail bin Ibrahim. Jadi dari keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna ajarannya, penutup para nabi, pemimpin umat manusia. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu ciri-cirinya mudah memaafkan, ya, mudah memberikan perhatian dan bantuan, peduli, lunak hatinya, enak diajak bicara, ramah orangnya, suka kedamaian. Itulah ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu enggak suka perang. Ya, enggak suka perang, enggak suka bermusuh-musuhan. Inginnya umat Nabi Muhammad itu hidup berdampingan, bersama-sama walaupun beda agama. Kita enggak mau mencari musuh, tapi jangan salah. Kalau orang memusuhi kita, orang menyerang kita, ya tidak takut-takut kita membela agama. Makanya jangan diusik nih agama kita. Mari kita sama-sama rukun, saling menghormati dalam menjalankan agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Di antara nikmat yang diberikan, banyak rasul untuk kalian, diutus untuk memberikan bimbingan menuju jalan kebenaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Nah, ini bentuk nikmat Allah yang paling besar yang diberikan oleh Bani Israel. Apa? Diutuslah banyak rasul tadi, dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa. Diutus semuanya. Apa tugasnya? Membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Karena selama ini mereka itu sesat. Selama ini telah menyimpangkan ajaran. Bayangkan coba, Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ya, selama 40 hari. Belum lama selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Beberapa hari kemudian bukannya menyembah Allah Ta'ala, benar-benar mentauhidkannya, malah membuat berhala yang namanya patung
Samiri yang terbuat dari emas itu ya, dari lembu ya. Patung Samiri disembah ya. Nabi Harun yang ada di tengah-tengah mereka tidak berdaya ya menghadapi kaum Nabi Musa, Bani Israel ini yang sangat kekeh ya, sangat membangkang. Nah, itulah contohnya. Walaupun Rasul diutus di tengah-tengah mereka, mereka ini rata-rata mengingkari ya, mengingkari, memuji para nabi yang diutus. Bahkan banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Padahal tugas para nabi itu, para rasul itu adalah untuk membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Nah, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad, mengutus kita untuk kita menuju jalan kebenaran. Jadi jangan pernah ngomong kebenaran kalau tidak ada faktanya. Islam adalah kebenaran. Ajaran Nabi Muhammad adalah kebenaran. Faktanya memang demikian. Gak ada yang menipu nih ajaran Islam nih. Coba lihat Al-Quran. Banyak Quran menceritakan tentang sains. Ilmu-ilmu tentang sains. Itu relevan dengan apa yang ada saat ini. Tidak ada yang bertolak belakang. Contohnya apa? Ilmu Al-Quran itu menyatakan ada di laut itu 2 macam air ya. Ada air tawar, ada air asin. Itu dari Nabi Muhammad dari mana tahu? Padahal nggak pernah melihat laut. Di gurun mana ada laut. Di bawahnya juga ada api. Tuh, disebutkan dalam Al-Quran. Gunung berfungsi sebagai pasaknya bumi supaya gunung ini nggak goncang. Coba. Ya, termasuk proses kejadian manusia dari alam kandungannya. Ya, sekian hari diproses. Ya, lama-lama menjadi manusia yang utuh di dalam perut. Nabi Muhammad dari mana tahu coba? Ini namanya kebenaran. Ternyata memang sesuai dengan fakta sains modern. Diteliti oleh para dokter. Nah, jadi ajaran para nabi termasuk Nabi Muhammad semuanya mengandung kebenaran. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua ajarannya mengandung nilai kebenaran yang mendamaikan hati kita, menyejukkan hati kita, menyemangati hidup kita, kemudian mengharmoniskan hidup kita. Jadi semua ajaran Nabi ini untuk kebaikan kita bersama. Termasuk coba bapak-bapak nih bisa pakai baju rapi, pakai peci. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Disuruh bangun masjid seperti ini untuk menyembah Allah. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Semuanya dari beliau. Kebenaran-kebenaran diajarkan kepada kita. Termasuk kaum Bani Israel. Cuman bedanya kalau kaum Bani Israel itu setiap perintah apapun tidak langsung diterima. Kalau kita kan konsepnya apa? Ada perintah, ada larangan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kalau orang Bani Israel, orang Yahudi, entar dulu. Enggak langsung mengikuti, mematuhi apa yang diperintahkan. Nanya dulu, kenapa sih? Bagaimana sih? Nah, pernah satu ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi. Yang menyembelih sapi betina Al-Baqarah. Bukannya langsung motong sapi, malah nanya sapinya seperti apa, warnanya apa, jenisnya sapi apa, kemudian dipakai untuk apa. Pertanyaannya banyak pertanyaan, hampir tidak jadi itu menyembelih sapi. Oleh karena sulitnya mencari kriteria yang disebutkan karena terlalu banyak pertanyaan. Jadi kalau kita tahu ini perintah yang bagus, yang memang tidak ada sesuatu yang merugikan kita, sami'na wa ata'na, enggak usah banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, berarti itu adalah perilaku watak orang-orang Yahudi atau Bani Israel.
Kalian semua diberikan kitab petunjuk dan pedoman. Kalian juga diselamatkan dari Fir'aun kejam mengerikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nikmat yang berikutnya, ini termasuk nikmat besar, Allah berikan kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi adalah apa? Diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Ya, dari jajahan Fir'aun, penindasan Fir'aun dengan diutusnya Nabi Musa alaihis salam. Karena ada ramalan katanya, satu ketika kerajaan Anda akan dilenyapkan, ya, akan dihabiskan oleh seorang laki-laki dari kaum Bani Israel, karena memang terlalu keras penindasannya, kekejamannya, sampai Fir'aun ini mengakui diri sebagai Tuhan, saking merasa dirinya raja hebat, nggak pernah sakit, ya, raja besar, kaya raya, lalu menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Nah, karena sudah demikian zolimnya sampai mengakui diri sebagai Tuhan, maka Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Singkat cerita, ya, Nabi Musa dan umatnya menyeberang laut, ya, menyeberang laut ya, untuk menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Akhirnya terselamatkan semuanya, Fir'aunnya tenggelam bersama seluruh bala tentaranya, dan ada sekarang di mana tuh? Di Mesir, ya, dimumikan jenazah Fir'aun, diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sombong dan zalim. Kurang lebih akan bernasib sama seperti itu. Juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah diturunkannya kitab-kitab. Apa kitab-kitabnya? Ada Taurat, ya. Ada apa? Injil. Itu adalah kitab-kitab pedoman untuk menata kehidupan Bani Israel supaya menjadi manusia yang taat. Jadi intinya kitab ini sebagai pedoman kita untuk menjadi manusia yang taat. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab yang lain ini murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipu daya. Kalau kita melaksanakan, menjalankan isi kitab ini, maka jalan kita akan lurus selurus-lurusnya, akan benar sebenar-benarnya. Tapi kalau kita belok-belok, gak mau mengikuti ajaran Quran, siap-siaplah akan bersama iblis dan setan untuk melakukan segala macam keburukan di atas muka bumi. Jadi Quran ini sebagai panduan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Hidup gak boleh ngarang, mentang-mentang pinter, profesor, doktor, lu ngarang-ngarang semaunya, tidak boleh. Semua manusia umat Islam ini acuannya adalah Al-Quran, supaya bisa hidupnya benar, lurus, tegak, tidak ngarang-ngarang. Kan kita pengen masuk surga, betul? Kalau pengen masuk surga, ikuti ajaran Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ketika baca Quran nikmat nggak? Ya, senang nggak? Ini menunjukkan bahwa Quran itu memang murni pedoman petunjuk hidup, sehingga menenteramkan hati kita sesuai dengan fitrah kita, ya, sesuai dengan akal kita. Makanya kalau siapapun yang nggak ada Quran di hatinya, gelap kehidupannya, nggak nyaman hidupnya. Jadi kalau mau nyaman hidup kita, berkah hidup kita, kembalilah ke Al-Quran sebagai senter atau cahaya membimbing kehidupan kita menuju jalan kebenaran. Maka tepati janji kalian beriman pada Rasul akhir zaman
niscaya Allah tepati janjinya memberi ganjaran yang sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takutlah kepada Allah Ta'ala, laksanakan syariat agama, jangan melanggar semua janjinya, karena pasti Allah mengazabnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah minta dua di sini terhadap nikmat-nikmat yang begitu banyak. Pertama, syukuri dan gunakan nikmat tersebut pada jalan yang dibenarkan. Yang kedua, penuhi janjimu. Karena di kitab Taurat itu tertulis bahwa akan ada Nabi Muhammad yang akan melanjutkan sebagai nabi terakhir. Jadi orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi ini sangat senang, gembira dengan akan adanya nabi terakhir, tertulis di kitabnya. Tapi sudah dihapus. Karena takut ya, kalau kitab itu masih ada nama Nabi Muhammad, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus pada waktu itu di Mekah ya, tapi mereka malah mengingkari, tidak mau. Tidak semua mau mengikuti Nabi Muhammad karena harapannya ternyata meleset. Maunya sih Nabi Muhammad, nabi terakhir yang tertulis di kitabnya itu ya lahir dari keturunan Bani Israel. Ternyata begitu nongol nabi yang terakhir itu lahir dari keturunan Bani Ismail. Akhirnya sampai sekarang begitu dendamnya tuh orang Yahudi. Ya, tidak terima tuh. Maka lihatlah kenyataannya ya. Orang-orang Islam di Palestina itu dikepung demikian, dipenjara. Ini namanya penjara terbuka oleh orang-orang Yahudi. Ya, demikian saking kesalnya ya. Seharusnya mereka mengikuti apa janjinya. Kalau Nabi Muhammad datang, ya sudah imani, ikuti. Ya, jangan kekeh di situ. Jadinya kita damai. Kalau ngotot seperti ini, mereka akan terus memusuhi kita. Bahkan akan menyerang kita. Karena tidak terima dendamnya ya, tidak terima nabi yang terakhir diharapkan itu malah bukan datang dari keturunan Bani Israel tapi malah dari Bani Ismail. Ya. Oleh karena itu takutlah kepada Allah. Pasti orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, satu saat akan mendapatkan azab. Ini orang Islam ini sensitif ya, sensitif. Kalau orang Islam ini dicolek nama nabinya, nama Tuhannya, biasanya mendidih hati kita, betul? Ya, jadi orang Islam ini jangan diganggu nabinya. Karena harga mati untuk kita. Membela Nabi kita, membela agama kita, membela Tuhan kita. Kalau kita yang dihina, dicela enggak masalah. Kita bisa maafkan. Tapi Nabi kita yang dihina, Tuhan kita yang dihina, itu mendidih, ya, mendidih darah kita. Apa contohnya? Penjajah Belanda menghina agama kita, menghina Nabi kita, habis kita serang. Hanya kita merdeka. Ya enggak, betul? Jadi urusan nabi, agama ini sensitif. Jadi siapapun, baik di media apapun, jangan menghina nabi kita. Harga mati itu ya. Jangan ya. Jangan. Selama ini kita sebagai orang Islam menghargai siapapun, agama apapun, Tuhannya dalam bentuk apapun, kita enggak pernah menghina dan mencela.
Karena ini ingin kita rukun dan damai di dunia. Tapi jangan coba-coba menghina Nabi kita. Ya, itu harga mati, nggak bisa. Kalau Nabi kita dihina, Allah dihina, itu kita rasanya refleks ya. Walaupun orang Islam itu nggak sholat. Kalau Nabinya dihina, Qur'annya dihina, Tuhannya dihina, ada perasaan nggak terima. Betul jemaah? Iya. Jadi orang Islam itu walaupun nggak sholat, tapi kemantapan imannya ada. Keyakinan kepada Allah tuh benar-benar ada. Dia nggak sholat ya karena malas. Dia nggak ibadah karena malas. Tapi keyakinan terhadap Allah Tuhan, terhadap Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu sudah betul-betul tertanam. Kenapa? Karena dari bayi, coba jamaah. Dari bayi begitu lahir tertanam tuh lewat azan, betul? Orang tua mengazankan. Siapa Tuhan kita? Allah kan? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tertanam ini iman Islam di hati kita sejak kita masih bayi baru lahir. Dan itu terbawa sampai kita meninggal dunia. Jadi urusan agama, urusan Nabi, urusan Tuhan Allah Ta'ala ini mesti betul-betul dijaga. Ya, dipelihara baik-baik. Dan jangan sampai ada orang menghinanya. Kalau kita yang dihina, nggak masalah ya. Kita mau dikatakan miskin, silakan. Kita mau dikatakan bodoh, silakan. Kita mau dikatakan apapun, kita umat Islam nggak gampang tersinggung. Tapi kalau Nabi kita yang dihina, ya. Kemudian kitab kita dihina, agama kita dihina, itu hati-hati. Kita rasanya tidak terima. Semoga Indonesia aman ya. Agama-agama yang ada aman, tidak ada gesekan, semuanya saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Yang agama lain silakan ibadah di tempatnya yang memang diizinkan. Yang kita umat Islam beribadah di tempat kita di masjid. Alhamdulillah, semoga pelajaran ini membuka wawasan kita agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan mengikuti kebenaran, mengikuti kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan kita terus berada pada jalan menuju kebenaran yang berakhir pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah